Diaspora Indonesia di Atlanta terkejut dengan penembakan di spa yang menewaskan 8 orang, termasuk 6 warga keturunan Korea. Pasalnya, kawasan Atlanta selama ini relatif aman bagi minoritas Asia dan tidak terlihat sentimen rasial seperti dilaporkan di kota-kota lainnya. Motif pelaku masih diselidiki. Penembakan terjadi di 3 spa di sekitar Atlanta, negara bagian Georgia. I don't know how you would go in there, what kind of motive would drive you to do such a thing. Tak lama setelah kejadian, polisi menangkap tersangka Robert Aaron Long, usia 21 tahun. 6 di antara 8 korban tewas adalah warga keturunan Korea, sehingga motif kebencian rasial menjadi salah satu faktor yang diselidiki. Meski hasil interogasi sementara menunjukkan bisa saja ada motif lain. He made indicators that he has some issues, potentially sexual addiction, and may have frequented some of these places in the past. Presiden Joe Biden di Gedung Putih juga menyatakan prihatin. As you know, I've been speaking about the brutality against Asian Americans for the last couple months, and I think it is very, very troubling. Tapi Presiden Biden pun belum menyimpulkan apakah ini kejahatan bermotif kebencian rasial dan tetap menunggu temuan penyidik. Menurut laporan baru oleh California State University, terjadi peningkatan kejahatan terhadap warga Asia Amerika di 16 kota terbesar AS selama 2020. Peningkatan 150% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan lonjakan terbesar di kota New York. Ada ribuan diaspora Indonesia dan warga Indonesia yang tinggal di Atlanta dan sekitarnya. Jumlahnya memang tak sebanyak diaspora Indonesia di kota-kota lebih besar seperti New York dan Los Angeles, atau bahkan daerah khusus ibu kota Washington DC. Mereka berada di wilayah kerja KJRI Houston di negara bagian berdekatan Texas. KJRI langsung mengontak diaspora Indonesia segera setelah kejadian. KJRI Houston udah WhatsApp ke kami dan menanyakan apakah ada warga Indonesia yang terkait dengan kejadian ini, dan kita udah laporkan bahwa ini semua WNI di Atlanta nggak ada yang tersangkut. Diaspora Indonesia pun juga saling menghubungi. Saya terus terang tahu berita ini bukan dari TV, melainkan dari grup. Jadi kami memang ada grup di sini ya, kayak diaspora Indonesia di Atlanta gitu. Meski selama ini sehari-hari tak mengalami diskriminasi, diaspora Indonesia yang dihubungi VOA kini mengaku was-was. Somehow kasus yang kemarin ini membuat saya itu benar-benar takut gitu. Jadi takut kemana-mana gitu. Iya, kita harus was-was lah. Cuman kehidupan kami di sini nggak terasa gitu. Maksudnya nggak terasa bahwa kami itu ditarget gitu. KJRI di Houston juga terus memantau. Memang di kawasan Atlanta itu cukup banyak crime-nya ya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia sedikit berbeda kondisinya, tapi still kita tetap peka, dan teman-teman konsuler selalu berkomunikasi tidak hanya dengan masyarakat, tapi juga dengan polisi Atlanta dan juga pihak keamanan diplomatik untuk memantau, dan kalau misalnya ada orang Indonesia yang segera kita langsung menghubungi. KJRI New York sebelumnya telah mengeluarkan himbauan agar warga dan diaspora Indonesia berhati-hati seiring laporan meningkatnya sentimen anti-Asia. Peringatan serupa diterbitkan KJRI di kota-kota lain dan juga KBRI di ibu kota AS. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Eva Masrieva, VOA.